Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu bayangin sedahsyat apa sih teknologi dunia kita 30 tahun yang akan datang? Mungkin kamu mikir mobil terbang, robot yang bisa jadi sahabat, atau kota-kota yang super pintar dan semua serba otomatis? Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu nih, teknologi yang kita bicarakan bukan cuma sesuatu yang bakal terjadi 30 tahun lagi loh. Bahkan, dampaknya sudah mulai terasa sekarang. Dan dalam 10-20 tahun ke depan, perubahan besar itu akan makin nyata. Jadi, ini bukan cuma tentang masa depan jauh yang sulit dijangkau, tapi juga tentang masa depan yang sudah ada di depan mata kita. Dan yang seru, semua ini berdasarkan riset dan proyeksi serius dari ilmuwan dan lembaga riset dunia seperti IPC, NASA, dan World Economic Forum. Yuk, siapin popcorn dan semangat karena perjalanan seru ke masa depan teknologi kita baru mulai. Bagian 1. Mobil terbang dan transportasi masa depan. Bayangin deh, kamu lagi macet parah di jalan, terjebak berjam-jam sampai bosen dan pengen buru-buru sampai tujuan. Tapi sekarang, bayangin sesuatu yang lebih keren lagi. Kamu bisa naik mobil yang nggak cuma jalan di jalanan, tapi bisa terbang di udara. Mobil terbang dulu cuma ada di film-film fiksi ilmiah, tapi sekarang udah makin nyata dan mulai terasa dampaknya, bahkan dalam 10-20 tahun ke depan. Beberapa perusahaan teknologi dan otomotif besar di dunia, seperti Terrafugia, Aeromobil, dan Hyundai, sudah mulai mengembangkan dan menguji prototipe mobil terbang mereka. Teknologi ini bukan cuma keren, tapi juga ramah lingkungan karena akan menggunakan tenaga listrik, bukan bahan bakar fosil yang bikin polusi. Jadi, kita nggak cuma hemat waktu, tapi juga bantu jaga bumi. Bayangin saja, perjalanan yang biasanya memakan waktu berjam-jam di jalanan bisa jadi cuma beberapa menit saja dengan mobil yang melayang di atas kota. Kamu bisa langsung melesat dari rumah ke kantor, tanpa hambatan, tanpa kemacetan. Tentu, teknologi ini juga punya tantangan besar, seperti mengatur lalu lintas udara agar tetap aman dan teratur, serta regulasi dan infrastruktur baru yang harus disiapkan supaya mobil terbang bisa jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi yang pasti, transportasi masa depan bakal jauh lebih cepat, efisien, dan seru dari yang kita bayangkan sekarang. Siap-siap ya! Masa depan transportasi yang sudah mulai terasa ini bakal bikin hidup kita lebih mudah dan menyenangkan. Bagian 2. Kecerdasan buatan, AI, yang mengubah segalanya. Halo teman-teman, kamu pasti udah nggak asing lagi sama istilah AI atau kecerdasan buatan. Tapi tahukah kamu, AI yang kita bicarakan bukan cuma teknologi masa depan 30 tahun ke depan, tapi sudah mulai terasa dampaknya sekarang, bahkan dalam 10-20 tahun ke depan. Bayangin AI yang nggak cuma bisa bantu kita dengan tugas sehari-hari, tapi juga bisa belajar sendiri, berkreasi, dan bahkan punya emosi yang mirip manusia. AI masa depan bakal jadi asisten pribadi yang benar-benar mengerti kamu, dari kebiasaan, keinginan, sampai mood-mood kamu. Di bidang kesehatan, AI bakal bantu dokter buat diagnosa penyakit dengan akurasi luar biasa, bahkan kasih rekomendasi pengobatan yang paling efektif dan personal. Gak cuman itu, AI juga bakal jadi otak di balik kendaraan otonom yang mengemudi sendiri tanpa kesalahan, robot pembantu di rumah yang bisa merawat dan menemani, bahkan partner kerja yang bisa ambil keputusan rumit tanpa harus diminta. Tentu aja, kecanggihan sebesar itu datang dengan tantangan besar. Bagaimana memastikan AI tetap aman, tidak disalahgunakan, dan gak lepas kendali, sehingga justru membahayakan manusia? Teknologi AI ini bakal bawa revolusi besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Siap-siap ya, masa depan dengan AI super canggih ini bakal sangat seru dan penuh kejutan. Bagian 3. Antarmuka otak komputer dan telepati digital. Halo teman-teman, lanjut lagi nggak nih kita? Kali ini aku pengen ngajak kamu mikir tentang sesuatu yang seru banget. Pernah nggak sih kamu bayangin, suatu hari nanti kita bisa ngobrol atau kirim pesan cuma dengan pikiran saja? Nggak perlu lagi pakai HP atau keyboard. Teknologi yang namanya antarmuka otak komputer, Brain Computer Interface, BCI, sedang dikembangkan sekarang dan punya potensi luar biasa. BCI memungkinkan otak kita terhubung langsung ke komputer atau perangkat digital, sehingga kita bisa mengendalikan teknologi hanya dengan pikiran. Bayangin, kamu bisa main game, mengetik pesan, atau bahkan mengendalikan kursi roda elektrik tanpa gerakan fisik sama sekali. Dan semua ini mulai terasa dampaknya sekarang, serta bakal makin nyata dalam 10-20 tahun ke depan. Beberapa perusahaan dan peneliti, seperti Neuralink milik Elon Musk, sudah membuat prototipe yang menjanjikan dan terus melakukan uji coba. Selain itu,
Teknologi ini juga membuka kemungkinan telepati digital. Komunikasi langsung dari otak ke otak tanpa perlu bicara. Ini bakal mengubah cara manusia berinteraksi secara fundamental, memungkinkan kita memahami satu sama lain lebih dalam dan lebih cepat. Tentu saja, teknologi canggih ini juga membawa tantangan besar, seperti privasi pikiran, keamanan data otak, dan etika penggunaan. Masa depan komunikasi bisa jadi bukan lagi lewat suara atau tulisan, tapi lewat pikiran kita sendiri. Keren banget kan? Siap-siap menyambut era baru yang menghubungkan pikiran dan teknologi dengan cara yang belum pernah kita bayangkan. Bab 5. Energi terbarukan dan masa depan bumi. Halo teman-teman, lanjut lagi ya. Kali ini kita bahas sesuatu yang penting banget buat masa depan kita semua. Energi terbarukan. Kamu tahu nggak, selama ini kita masih banyak pakai energi dari bahan bakar fosil yang bikin polusi dan merusak bumi? Nah, di masa depan, para ilmuwan dan insinyur bekerja keras buat ciptakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan bahkan energi dari ombak laut jadi solusi utama supaya bumi tetap sehat dan bisa kita tinggali terus. Teknologi tenaga surya misalnya, sekarang sudah makin canggih dan murah, bahkan bisa dipasang di atap rumah biasa. Ada juga turbin angin yang ukurannya besar banget dan mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Nggak cuma itu, peneliti juga lagi kembangkan energi dari bahan organik dan baterai yang bisa menyimpan energi lebih lama dan efisien. Ini semua penting banget supaya kita bisa kurangi emisi karbon dan atasi perubahan iklim yang makin parah. Tapi tentu aja, transisi ke energi terbarukan juga butuh kerja sama besar antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Masa depan, energi bersih ini bukan cuma mimpi, tapi sudah mulai nyata dan bakal mengubah cara kita hidup di bumi. Siap-siap, dunia yang lebih hijau dan sehat menanti kita semua. Bagian 6. Robot dan otomasi. Teman atau lawan kita di masa depan. Hey, para penjelajah masa depan, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke topik yang cukup bikin penasaran, sekaligus kadang bikin deg-degan, robot dan otomasi. Bayangin di masa depan, banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia bakal digantikan oleh robot pintar dan mesin otomatis. Tapi tenang, bukan berarti kita bakal kehabisan kerjaan. Justru teknologi ini bisa bikin hidup kita lebih mudah, efisien, dan produktif. Robot bakal bantu di pabrik, rumah sakit, bahkan di rumah kita sendiri sebagai asisten yang sigap dan andal. Di bidang industri, otomasi bakal percepat produksi dan kurangi kesalahan manusia. Tapi tentu aja, ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Seperti bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan dunia kerja dan memastikan semua orang dapat kesempatan yang adil. Kita juga harus pikirkan soal etika, keamanan, dan bagaimana robot bisa bekerja berdampingan dengan manusia tanpa konflik. Teknologi robotik dan otomasi ini bakal jadi bagian besar dari kehidupan kita. Jadi teman atau lawan, itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Siap-siap menyambut era baru, di mana manusia dan mesin bekerja sama untuk masa depan yang lebih canggih dan produktif. Bagian 7. Teknologi kesehatan masa depan, hidup lebih panjang dan sehat. Hey teman-teman, nah sekarang kita bahas sesuatu yang pasti bikin kamu semangat. Teknologi kesehatan masa depan yang bakal bikin hidup kita lebih panjang dan sehat. Bayangin, teknologi medis di masa depan bakal sangat canggih, sampai penyakit-penyakit yang dulu susah diobati bisa diatasi dengan mudah dan cepat. Ada teknologi genetik yang memungkinkan dokter mengubah DNA kita supaya penyakit gak muncul sama sekali. Gak cuma itu, ada nanobot, robot super kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh dan bantu bersihin penyakit atau perbaiki sel yang rusak. Proses diagnosa juga bakal super cepat dan akurat, bahkan sebelum kita sadar sakit. Obat dan terapi bakal disesuaikan dengan kondisi unik setiap orang, jadi hasilnya makin efektif. Selain itu, AI bakal pantau kesehatan kita 24/7 lewat perangkat wearable, kasih saran dan ingetin kita buat jaga pola hidup sehat. Teknologi ini bakal bawa harapan besar untuk kualitas hidup yang lebih baik dan umur panjang. Siap-siap ya, masa depan kesehatan bakal penuh inovasi dan kejutan keren. Bab 8, eksplorasi luar angkasa. Menyambut era baru, penjelajahan manusia. Hey guys, siap-siap ya. Kali ini kita bakal bahas petualangan paling seru dan gila yang mungkin pernah kamu bayangin. Tinggal di luar angkasa, mungkin kamu mikir, ngapain sih ngomongin 30 tahun ke depan, kita aja belum tentu ada. Tapi justru itu yang menarik. Teknologi luar angkasa udah berkembang pesat sekarang,
Dan dalam 10-20 tahun ke depan, dampaknya mulai kita rasain. Bayangin, manusia kemungkinan besar bakal punya koloni di Mars atau bulan. Nggak cuma buat jalan-jalan, tapi bisa jadi tempat tinggal dan kerja yang sesungguhnya. Roket dan pesawat luar angkasa makin canggih, perjalanan antar planet bisa jadi lebih cepat, efisien, dan aman. Penjelajahan ini bukan cuma soal petualangan, tapi juga soal nyari solusi buat bumi. Dari energi alternatif sampai riset tentang kehidupan baru. Tentu, tantangannya juga banyak, dari cuaca ekstrim sampai ngatur sumber daya. Tapi semua itu jadi peluang buat inovasi. Dan yang keren, ini semua bukan kerjaan satu negara aja. Eksplorasi luar angkasa bakal jadi proyek kolaborasi global yang bikin dunia makin kompak. Siap nggak? Karena masa depan luar angkasa bukan lagi fiksi ilmiah, tapi babak nyata yang sedang dibuka hari ini. Penutup, masa depan teknologi. Siapkah kita menyambutnya? Wah, seru banget ya bayangin masa depan bareng-bareng tadi. Tapi ingat, ini bukan cuma soal ngimpi. Semua yang kita bahas tadi disusun dari riset-riset serius. Mulai dari proyeksi IPCC, laporan World Economic Forum, sampai teknologi yang lagi dikembangkan NASA dan startup global hari ini. Artinya, kita lagi jalan menuju masa depan itu, entah 20, 30, atau bahkan 50 tahun lagi. Teknologi seperti mobil terbang, robot yang bisa jadi partner hidup, sampai kota-kota cerdas yang bisa berpikir, itu semua mungkin banget terjadi. Tapi semua balik lagi ke satu hal. Kita siap nggak? Karena seberapa canggih pun teknologinya, ujung-ujungnya tetap manusia yang menentukan arahnya. Kita yang bakal memutuskan. Ini mau dipakai buat keberlanjutan dan kebaikan bersama, atau cuma buat gaya-gayaan sesaat. So yuk, mulai dari sekarang, kita jadi generasi yang melek teknologi dan sadar tanggung jawab sosial. Dan kalau kamu suka konten-konten kayak gini, yang mikir tapi tetap asyik, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ke channel Tahukah Kamu. Karena masa depan bukan cuma buat ditungguin, tapi buat disiapin bareng-bareng.